Kalimat itu bahasa Arab, kemudian dialihbahasakan Indonesia, itu namanya kata. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada teman-teman, semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Untuk video ini insya Allah dan seterusnya akan membahas tentang ilmu nahwu, dan kitab yang akan diambil pada pembahasan ini adalah kitab Jurumiyah, dan saya akan membuat pembelajaran ini dengan cara yang paling mudah dan juga insya Allah mudah dipahami. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai saja. Untuk pelajaran pertama kali ini adalah membahas tentang kalam, dan selamat untuk menyimak dan juga menyaksikan. Oke, step pertama, kita harus bertanya apa itu kalam. Biar lebih mudah, kita akan coba mencocokkan antara gramatika bahasa Arab dan juga Indonesia. Kalam dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan kalimat, dalam bahasa Arabnya adalah kalam. Maknanya apa? Yaitu sesuatu yang tersusun dari beberapa kalimat, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tersusun dari beberapa kata. Perlu dipahami, kalimat dalam bahasa Indonesia dan kalimat dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalimat kalau di dalam bahasa Arab itu bisa dimaknai dalam Indonesianya sebagai kata. Kata bahasa Arabnya adalah kalimat. Jadi biar mudah nanti harus diketahui dulu, kalimat itu bahasa Arab, kemudian dialihbahasakan Indonesia, itu namanya kata. Baik, kita lanjutkan. Antara kalam dan juga kalimat itu sama. Kalam itu menurut gramatika Arab, kalau kalimat berarti dalam gramatika Indonesia. Sesuatu bisa disebut kalam bila memenuhi beberapa rukunnya. Bisa disimpulkan dalam kitab Jurumiyah, kesimpulannya adalah rukun daripada kalam adalah lafadz, murakkab, mufid, dan juga wadha'. Sementara dalam bahasa Indonesia, kalimat ini akan bisa disebut kalimat apabila di dalamnya terdiri dari subjek, predikat, objek. Untuk keterangan ini sifatnya hanya anjuran agar memperjelas dari sebuah kalimat. Jadi bisa dimengerti ya, antara kalimat dan juga kalam itu memiliki kesamaan, hanya berbeda dalam segi bahasanya saja. Baik, kita menuju ke pengertiannya. Kalam sendiri itu kalau kita merujuk dalam beberapa kitab nahwu, ada dipandang dari segi bahasanya, ada juga yang dipandang dari segi istilah. Untuk segi bahasa memiliki arti kullu ma afadah, atau setiap sesuatu yang memiliki manfaat ataupun faidah. Jadi apapun itu ketika memiliki faidah namanya kalam, tapi menurut definisi secara bahasa. Kemudian menurut istilah, kalam itu adalah maturukibah min kalimataini wa afada. Segala sesuatu yang tersusun dari dua kalimat kemudian berfaedah. Untuk contoh kalam dalam bahasa Arab, kita contohkan adalah koma zaidun. Lafadz koma zaidun ini sudah memenuhi sebagai kalam. Kenapa? Karena dalam lafadz koma zaidun ini terdiri dari dua kata. Yang pertama koma, yang kedua adalah zaidun. Sesuai dengan pengertian kalam, tersusun dari dua kata, kemudian faidah. Faidahnya apa dari koma zaidun itu adalah memberikan informasi bahwa Zaid itu berdiri. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu daripada rukun-rukun kalam yang harus juga dimengerti agar nanti tidak salah paham. Rukun kalam itu seperti yang tadi disampaikan ada 4. Yang pertama adalah lafadz, murakkab, kemudian mufid, dan juga wadha'. Nah, pertama kita bahas lafadz dulu. Lafadz artinya adalah sesuatu yang terdiri dari bahasa Arab. Apapun itu kemudian dibahasakan Arab itu namanya lafadz. Contohnya zaidun. Ya, zaidun ini bisa dikatakan lafadz. Mengapa? Karena dalam penulisannya menggunakan bahasa Arab atau huruf hijaiyah. Pertama zai, kemudian yang kedua ya, yang ketiga dal. Itu namanya lafadz. Yang kedua, murakkab. Jadi agak panjang penjelasan tentang murakkab, bisa disimak dalam tulisan ini.
Murakkab itu artinya adalah lebih dari satu kata. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia adalah budi berdiri. Budi itu satu, berdiri itu dua. Itu berarti terdiri dari dua kata. Kalau dalam bahasa Arabnya ini sudah bisa dikatakan sebagai murakkab. Kalau contoh Arabnya bagaimana? Koma Zaidun. Koma itu satu, Zaidun itu dua. Ini namanya murakkab. Yang perlu dipahami lagi dalam murakkab itu ternyata tidak semua sesuatu yang tersusun dari dua kata dikatakan sebagai murakkab, sebagai syarat daripada suatu kalam. Seperti yang sudah saya rangkum di sini, murakkab yang dimaksud untuk memenuhi syarat sebuah kalam itu adalah murakkab yang tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu ada penyandaran dan juga ada penyandaran hukum. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti tadi, koma Zaidun. Koma Zaidun ini dikatakan sebagai kalam karena sudah memenuhi murakkab. Satu, dia memiliki dua kata. Yang kedua adalah ada pengisnadan atau penyandaran hukum kepada subjek. Contoh, koma itu adalah jenis pekerjaan, kita nisbatkan kepada Zaidun. Nah, model seperti ini adalah tarkib isnadi atau penisbatan hukum kepada subjek. Berbeda dengan beberapa susunan yang tidak ada pengisnadan ataupun tidak ada penyandaran hukum. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti tarkib idofi. Tarkib idofi itu adalah susunan yang terdiri dari dua isim dijadikan satu. Contohnya seperti lafaz Abdullah. Abdun sama Allah ini dua kata. Kemudian dijadikan satu, kemudian dijadikan sebuah nama. Ini namanya tarkib idofi. Sama sekali tidak ada penyandaran hukum antara kata kerja dan juga subjeknya. Yang kedua ada tarkib masji. Tarkib masji itu contohnya adalah ba'la baka. Ba'la baka ini adalah susunan yang terdiri dari ba'lun dan juga wabakun. Dijadikan satu karena beberapa alasan, jadilah tarkib masji. Dan ini tidak bisa memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kalam. Dan terakhir ada lagi namanya tarkib tausifi. Susunan yang terdiri dari sifat dan juga mausuf. Sifat dan juga pemilik sifat. Contohnya seperti rojulun mahirun, laki-laki yang pintar ataupun mahir. Nah, sama sekali tidak ada penyandaran hukum. Hukum yang dimiliki oleh rojul atau laki-laki itu apa? Tidak ada. Sehingga ketiga tarkib yang ditulis ini tidak bisa memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kalam. Kita beralih ke rukun kalam yang ketiga, yaitu mufid. Mufid itu artinya bisa memberikan manfaat ataupun faidah dengan cara orang yang mendengar itu tidak lagi menunggu kata yang urgen, jadi sudah lengkap informasinya. Itu namanya mufid. Dan terakhir, dalam kalam harus terbentuk wadok. Nah, untuk wadok sendiri para ulama berbeda pendapat, memiliki dua tafsiran. Pertama itu dimaknai sebagai Arab atau bahasa Arab. Nah, ini mungkin tidak sepakat banyak para ulama karena ketika wadok diartikan sebagai Arab nanti akan bertentangan dengan lafadz yang pengertiannya sama. Nah, untuk para ulama lebih memilih wadok itu dengan tafsiran al-qasdu, adanya unsur kesengajaan. Jadi di samping kita harus mengucapkan kalam itu terbentuk dari lafadznya, murakkab dan juga mufid, harus ada qasdunya, harus ada unsur kesengajaan. Sebab ada orang yang berkata itu tanpa memiliki unsur kesengajaan. Contohnya orang yang sedang mengigau waktu tidur, meskipun dia berkata qoma Zaidun, itu tidak bisa dianggap sebagai kalam karena orang tidur itu tidak ada unsur kesengajaannya. Itulah sedikit tadi pembahasan tentang kalam, semoga bisa dimengerti dan juga mudah dicerna. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh komentar saja di kolom komentar. Dan untuk video selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang pembagian daripada kalam. Sampai jumpa dan terus ikuti video dari Kui Ngaji.